Oke, jadi rekaman saya akan mulai sekarang. Jadi artinya kalau seandainya Anda keberatan, Anda bisa mematikan video Anda. Oke, jadi Balan Katon itu dilakukan di seluruh dunia. Jadi artinya seluruh seluruh dunia, jadi di seluruh negara di mana ada Task Force Health, kita melakukannya persis di jam 11. Jam 11, kurang lebih jam 11 sampai dengan jam 1. Jadi artinya tadi New Zealand udah duluan. Nah, kita melakukannya secara beruntun. Dan kenapa kok di jam 11 sampai dengan jam 1? Karena di dalam Task Force Health, ya, di dalam Task Force Health, karena konsepnya menggunakan tes otot dikombinasikan dengan pengetahuan dari pengobatan tradisional Tionghoa, jadi jam 11 sampai jam 1 itu adalah energi ada di jantung. Nah, kenapa kok itu penting sekali? Karena kita perlu ketahui meridian jantung, mungkin Anda berpikir, oh jantung adalah organ yang penting karena memompa darah. Namun yang menarik di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, konsep mengenai jantung itu juga meliputi daripada pikiran juga. Nah, sehingga rasa tenang, rasa damai, lalu kemudian cinta kasih, dan kebencian itu merupakan emosi-emosi yang banyak dikaitkan dengan jantung. Jadi tidak melulu hanya organ saja. Nah, untuk itu artinya jantung menempati satu posisi yang penting di dalam hukum 5 unsur di dalam pengobatan tradisional Tionghoa dan juga di dalam Task Force Health. Dan hukum 5 unsur itu bila dipasang di dalam tatanan ilmu politik, jantung itu ibaratnya seperti raja. Nah, dan hal ini juga ditulis tuh di kitab-kitab kunonya ya. Di kitab kunonya itu dikatakan orang zaman dahulu itu bisa sehat, umur panjang tanpa harus dengan pengobatan-pengobatan yang kompleks. Ternyata didasari dengan awalnya mereka tidak memiliki satu keterikatan dengan ketenaran, harta, dan kekuasaan. Itu di salah satu kitab kuno Kaisar Kuning ditulisnya begitu. Nah, namun sekarang ya, zaman sekarang, begitu juga zaman sekarang waktu kitab itu ditulis, kira-kira 5.000 tahun yang lalu, ternyata masih aktual sampai sekarang. Kenapa kok orang membutuhkan pengobatan yang kompleks, yang rumit-rumit ya? Itu karena kita bisa tahu kehidupan kita sehari-hari sibuk dengan minimal mikir besok makan apa. Jangankan besok makan apa, nanti siang makan apa ya? Pada udah makan siang atau belum? Bu Uki bilang belum tuh. Nggak tahu yang lainnya ya. Yang lainnya videonya nggak nyala. Video nggak nyala, ya mungkin Anda nggak mau kerekam atau gimana. Belum makan. Atau belum mau makan. Oke. Itu sudah bikin stres ya kan. Nah, jadi itu pengaruh. Nah, apalagi kalau mikirnya besok atau tahun depan, ya kan, mau makan apa dan mau makan siapa. Ya. Itu sudah nambahin stres juga. Nah, jadi bicara tentang masa depan, kekhawatiran masa depan, ketakutan masa lalu, apalagi temanya sangat aktual untuk masa sekarang ya, karena berhubungan dengan pandemi COVID, ya kan, orang banyak yang stres. Jadi makanya satu hal yang tepat kalau misalkan kita memasukkan tema ini, Balan Katon ini untuk kali ini kita bicara banyak berhubungan dengan stres. Tentang masa depan, masa sekarang. Nah, sebelum saya mulai, karena ini sekaligus supaya Anda punya gambaran seperti apa Balan Katon, kita akan buka dengan kita menari bersama. Tetapi menari ini beda dengan menari biasa. Karena apa? Jadi di Task Force Health, itu Anda belajar ada 14 otot utama. Di Task Force 1 ya. 14 otot utama ini, tiap ototnya ternyata mewakili
14 meridian akupuntur. Itu kan yang diteliti oleh Dr. Goodhart dan John F.T. ya tahun 65. Nah, jadi kita akan melakukan gerakan, Anda tinggal tirukan saja. Jadi gerakan-gerakannya ini nanti saya akan tayangkan, saya ambil dari YouTube saya, sudah pernah kita rekam berapa tahun yang lalu. Ya, kita ikutin bersama-sama. Karena saya nggak bisa melakukan musik secara live di Zoom, komputer saya masih di bengkel, jadi saya puterin aja dari YouTube, kita melakukan bersama-sama. Oke? Semua siap? Ya, atur posisi Anda ya, ambil posisi yang enak berdiri. Jangan sampai Anda nyandung meja dan kursi di sebelah Anda. Mau sehat malah cedera, nanti repot. Ya, saya putarkan dulu. Nah, ini udah siap. Sudah kelihatan ini tulisannya Balan Katon? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke, sip. Kita mulai. Tolong di-unmute semuanya ya, supaya musiknya yang ini kedengeran keras, Bu Devi. Minta tolong di-unmute. Oke, Pak. Kok di-unmute? Di-mute, sorry. Salah ngomong. Oke, kita siap. Nggak ada suaranya ya, Pak? Maaf, Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Nggak ada suaranya, Pak.
Suaranya nggak dengar ya? Nggak ada suara, Pak. Oke, sabar. Anggap aja tadi pemanasan. Udah latihan dulu kan. Nah, nanti habis ini pakai musik. Sudah ketemu Bu Devi, itu kelihatannya Bu Devi sudah ketemu. Jadi Bu Devi bisa screen share. Sip, oke. Di full screen. Belum ada suara. Share audio Mbak Devi. Sudah masuk. Dari awal. Dari awal aja, diulangi dari awal. Suaranya belum ada. You can feel it changing, wondering what to do. Maybe to change the world, you have to balance you. Tapping core of global energy, flowing through, creating positive energy for the children to grow into. We can all come together with a world view of caring, common goal of reaching potential, heart sharing, tapping core love, global energy flowing through, creating positive energy for the children to grow into. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. You can feel it changing, wondering what to do. Maybe to change the world, you have to balance you.
happy core of global energy flowing through, creating positive energy for the children to grow into. Balance the world with the heart. Ya. So we're from Indonesia. So today we are going to practice for event tomorrow, Balankatong, Touch for Health. So Bagaimana? join us tomorrow. Videonya putus-putus, Pak. Iya. Bentar. Videonya putus-putus, Bu Devi. Jadi untuk rekan-rekan yang baru hadir, acara hari ini itu direkam. Jadi kalau misalnya Anda keberatan untuk masuk dalam rekaman video, Anda bisa matikan. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam balance itu sendiri. Nah, sekarang kan energi lagi ada di meridian hati. Meridian jantung. Jadi nanti kalau ini gara-gara ngomongin dalam kantor 44 ini, jadi hatinya Indonesia kan versi jantung. Oke, nah jadi kita akan balance untuk jantung, tapi sebelum itu kita akan mulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Jadi di dalam Touch for Health itu ada yang disebut dengan pre-check. Nah, pre-check itu adalah kesiapan kita di dalam proses untuk melakukan balance. Apa saja? Nah, nomor satu yang kita lakukan adalah minum air. Nah, silakan minum air. Ya, silakan minum air. Nanti saya jelaskan kenapa air itu penting buat teman-teman yang masih baru di kinesiologi ya. Sudah minum air semua? Sip. Nah, sekarang berikutnya kita lakukan memijit titik di bawah tulang selangkah. Ini ada tulang selangkah, di bawah tulang selangkah dipijit. Posisinya begini ya, ini tulang dada. Satu jempol di sini, dua jari di seberangnya. Lalu kemudian satu tangan dipusat. Boleh bergantian. Lalu kemudian Anda pijit di bawah bibir dan di atas bibir. Lalu kemudian pusar sambil gosok tulang sakrum, tulang kelana. Kemudian ya. Nah, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu supaya Anda tahu ya kan, ini pijit-pijit apa, nanti dikira Pak Hendri ngerjain nih, saya dikerjain Pak ini suruh gosok-gosok ini, gosok-gosok pantat gitu kan. Nah, jadi nanti kalau Anda ingin langsung bertanya, silakan ya bertanya. Mungkin Bu Devi bisa tolong di-set spotlight-nya, cancel spotlight aja. Jadi nanti kalau ada yang mau ngobrol supaya langsung pindah ke peserta yang lain yang ngomong ya kan. Ya. Nanti kalau kelamaan melihat saya kan mungkin bosan. Ya, Pak. Nah, jadi
kenapa kok kita memijit titik yang di sini? Nah, ini itu adalah titik akupuntur terakhir dari meridian ginjal. Nah, meridian ginjal ini menarik. Kalau di dalam Touch for Health, titik ini kita pijit, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan ruang. Nah, mana yang sisi kiri saya, mana yang sisi kanan saya. Mungkin Anda pernah mengalami, ya kan, pakai celana tiba-tiba kebalik, nah, baru sadar setelahnya. Atau misalkan mau jalan kemana, pengennya belok ke kanan, tapi yang ditunjuk malah belok kiri. Nah, ini bisa membantu. Pada anak-anak, mereka kesulitan menulis ya, membedakan huruf B dengan huruf D itu apa. Itu juga bisa digunakan gerakan ini. Kenapa kok mereka begitu? Karena mereka belum mempunyai orientasi yang jelas sisi kiri, sisi kanan. Kalau kita ngomong orientasi sisi kiri, sisi kanan, nomor satu yang harus ada dulu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Anda mau belok kiri, belok kanan, nomor satu yang harus ada apa dulu? Prasyarat. Nah, prasyarat apa? Balance, boleh. Ya, tidak salah, tapi kurang benar. Center, Pak. Center, nah itu dia Bu. Oke, sip. Ya, nomor satu itu center, jadi garis tengah harus ada dulu. Jadi kalau Anda menemukan anak-anak ada yang kebolak-balik huruf B dengan D, nah itu not being center. Nah itu bahasa Indonesia ini apa itu? Bahasa Indonesia susah itu. Bahasa Indonesia nggak ada garis tengahnya gitu ya. Terpusat bisa nggak, Pak? Terpusat, boleh. Nah jadi titik tengah itu belum benar-benar disadari. Jadi kiri kanan itu menjadi ada, konsepnya adalah saya tahu saya garis tengahnya di mana. Nah, jadi latihan ini membantu nih meningkatkan kesadaran garis tengah tubuh. Nah, makanya nanti ada gerakan yang begini. Ini sama titik akupuntur yang dipijit. Jadi yang kedua, ini meningkatkan kesadaran. Ya, jadi kalau mau bicara secara fisik dengan metafor emosi ada hubungannya, ada. Nah, makanya kalau nggak center, tidak terpusat, ibaratnya kalau orang Prancis bilangnya apa? Nah, pikirannya ronoreme. Nah, tahu ya, pikirannya itu kemana-mana gitu loh. Makanya banyak orang stres itu karena pikirannya tidak di sini. Nah, tidak di sini. Jadi pikirannya enggak di sini, pikirannya di sono-sono. Nah, di mana-mana. Masa depan, masa lalu, masa kiri, masa kanan. Oke? Nah, itu ini ditambah. Cuman kalau ini di dalam Touch for Health kita pakai untuk kesadaran mana sisi atas, mana sisi bawah. Nah, jadi kalau ngomong kesadaran sisi atas, sisi bawah, misalnya apa? Huruf P dengan D. Nah, bisa, ya kan? Balik mungkin. Tapi kalau Bapak, Ibu, teman-teman rasanya nggak ada kan yang terbalik, celana dipakai di atas, baju di bawah, nggak. Kalau itu lain. Atau mungkin naik turun tangga. Nah, turun tangga bingung. Pernah satu ketika ada, kasihan sekali ya, seorang lansia, terus akhirnya saya bantu. Kenapa? Karena waktu turun tangga eskalator, anaknya udah di depan, anaknya udah di bawah, ternyata si ibu ini masih di atas. Ya. Akhirnya saya bantu dia. Kalau ada waktu mungkin saya akan ajarkan dia ini. Nah, ini bisa. Ya. Seringkali orang-orang yang sudah tambah umur, keseimbangannya kurang bagus, jadi waktu melihat ke bawah, itu langsung apa namanya, ragu-ragu, nah awang-awangan gitu ya. Nah itu membuat mereka jadi kurang balance. Nah ini boleh. Ya, jadi anak-anak, lansia, tapi orang dewasa pun mungkin juga bisa jadi. Nah berikutnya apa lagi? Nah ini yang tadi kan, yang pusat masuk di sini. Ini meningkatkan kesadaran sisi depan dan sisi belakang. Nah, kalau ini ya cukup banyak lah, ya. Biasanya orang kalau mau parkir mundur, ya kan? Nah, mundur, ya kan? Jarang kan orang mundur. Yang bisa mundur kan apa? Paling mobil sama bajai. Bajai bisa mundur kan? Kalau motor kan nggak bisa mundur. Mundur ya pelan-pelan. Tapi kalau mobil agak repot. Bajai juga repot kalau nggak ahli, ya kan? Nah, jadi kesadaran sisi belakang saya. Jadi aplikasinya buat rekan-rekan semua apa? Gampang.
Apa Pak? Lihat aja mobil Anda atau motor Anda. Anda lihat yang sering lecet yang mana. Nah, kalau yang sering lecet belakang, ya berarti Anda perlu gosok yang tadi. Pak, yang lecet ini kebanyakan sisi kiri. Nah, coba sering lakukan. Oke. Nah, itu dilakukan di dalam Touch for Health bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran dimensi spasial, mana sisi kiri, kanan, depan, dan belakang saya, tetapi juga emosi dan mental. Karena apa? Karena mental dan emosi kita sangat berhubungan dengan aspek fisik kita. Ya kan? Nah, jadi kalau pikiran kita rono-rene, nah mungkin Anda perlu mempertimbangkan, jangan-jangan secara fisik Anda juga rene-rono, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah melakukan gerakan tadi, apa yang kita perlu lakukan berikutnya untuk persiapan? Nah, ini. Di dalam Touch for Health itu ada yang disebut dengan meridian sentral. Nah, meridian sentral itu adalah meridian yang mengalir dimulai dari perut bagian bawah sepanjang garis tengah. Nah, Anda perlu tahu, karena mungkin di sini kan tidak semuanya belajar kinesiologi ya. Saya perlu jelaskan. Jadi titik-titik dan meridian akupuntur itu makin ke sini sudah diteliti eksistensinya memang ada. Jadi dia merupakan satu jalur kelistrikan tubuh manusia. Anda pasti harus berpikir karena tubuh kita bergerak ini kan pasti ada listriknya. Ada energi lah, kalau Anda ngomong listrik masih agak ragu-ragu. Nah, energi ini ternyata mekanisme kelistrikan tubuh yang bisa terukur. Nah, ternyata garis-garis akupuntur ini adalah sistem kelistrikan tubuh yang ternyata sudah dipetakan ribuan tahun yang lalu. Nah, terutama garis yang di sini. Ini namanya meridian sentral. Nah, meridian sentral ini kalau teorinya di dalam akupuntur dan dikaitkan di dalam Touch for Health itu berhubungan dengan energi ke otak. Nah, dan Anda perlu tahu bahwa di dalam hukum fisika, sudah hukumnya kalau ada listrik pasti ada gelombang elektromagnetis. Itu sudah hukumnya ya. Kalau Anda masih ingat dulu pelajaran SD, saya nggak tahu bagi yang kaum wanita, kalau yang laki-laki disuruh bikin kumparan, bikin bel. Ya, Anda waktu itu ikut apa enggak? Mungkin dikasih tugas yang lain. Itu bikin kumparan tuh dari Kuningan ya. Nah, terus setelah itu bikin bel. Nah, kumparan ini disambung ke listrik. Begitu listrik mengalir kumparan, terjadilah pergerakan elemennya. Jadi bunyi gitu, kayak bel zaman dulu ya. Masih ingat nggak bel zaman dulu? Dipencet bunyi gitu kan. Nah, saya bikin tuh waktu SD bener bunyi ya, sampai listrik rumah saya langsung kedip-kedip semua ya. Langsung voltasenya turun gara-gara saya bikin itu. Nah, jadi listrik menghasilkan gelombang elektromagnetis. Oleh karena itu, listrik di tubuh Anda, meridian sentral ini, bisa mengikuti dan bisa dirangsang dengan usapan sapuan tangan Anda. Nah, saya sering menemukan ya, situasi seperti sekarang, pandemi, semua pada di depan laptop, di depan komputer, atau di depan HP, ini layar juga pasti memancarkan gelombang elektromagnetis. Dan nggak mungkin kita ngelihat laptop pakai spion kan, artinya dari belakang, gitu ya, pakai spion, enggak. Nah, jadi mau nggak mau kita ngelihat dari depan, dan meridian kita yang kena bagian depan ini. Nah, jadi meridian sentral ini sering keganggu. Nah, sekarang coba kita lakukan bersama-sama. Dampaknya apa sih sebenarnya kalau kena? Mungkin Anda berasa kok gampang capek, energi cepat habis, pikiran nggak sinkron, susah konsentrasi dan fokus. Nah, caranya begini. Anda usap, nggak usah nempel, bolak-balik. Ya, diusap berkali-kali. Nah, mungkin beberapa orang yang sensitif bisa berasa, Pak, kok ada tempat tertentu terasa panas. Nah, setelah beberapa kali Anda usap searah, nah, dia gerakannya dari bawah ke atas. 1, 2, 3. Nah, ini tangan saya keluar supaya nggak usap balik lagi ke bawah. Nah, ini adalah teknik yang bisa Anda pakai buat diri Anda dan anak Anda.
Ya, apalagi sekarang semua kerjaan pakainya laptop semua ya kan, pakai webinar, Zoom. Saya lihat di sini teman saya ya, ada yang juga sedang kuliah, bikin tesis, bikin skripsi, kerjaan di depan komputer terus, pikiran jenuh. Nah, ini boleh dilakukan, membantu supaya refresh, segar kembali. Oke, nah sekarang semua saya kira sudah oke, sudah persiapan semua, sudah cukup air. Kalau cukup air, kenapa air itu penting? Ayo, kenapa di awal tadi minum air? Ya. Karena, apa Bu Pipit? Jangan lupa di-unmute Bu Pipit. Kalau begitu saya nggak bisa baca bibir soalnya. Biar lancar listriknya. Nah, biar lancar listriknya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Karena 90% tubuh kita terdiri dari air. Ya, ada yang bilang 80%. Oke. Ya, kalau 90% agak kebanyakan, Bu Uki. Oh, kebanyakan. Agak 80%. Nah, antara 75-80%. Ya, oke, Pak. Untuk menambah energi tubuh. Nah, menambah energi tubuh, makan, Bu. Kalau makan, nambah energi. Air itu tadi yang dibilang Bu Pipit itu. Jadi air fungsinya menghantarkan energi listrik. Ya, tapi itu vital ya air itu. Nah, jadi air menghantarkan listrik tubuh kita, tapi jangan lupa namanya aja air, tentunya yang kita butuhkan adalah air yang mengandung mineral, ya. Bukan air aki. Bahaya air aki. Air mineral, yang bermineral, karena yang menghantarkan listrik itu adalah mineral. Dan air itu penting, ya, rehidrasi penting. Ya. Oke, nah itu satu. Kedua, nah baru setelah minum air, baru dirangsang, kan dipijit. Kalau nggak ada air, dipijit-pijit, ya setrumnya nggak nyampe. Ya. Nah, terus ini, terus yang tadi belakang ekor, terus kemudian diusap. Oke, ini bisa kita lakukan. Ya kan? Mengusap meridian sentral 3 kali. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsung masuk ke Balance Touch for Health. Ini yang kita lakukan. Yuk, semua berdiri. Anda gerakkan tangan Anda seperti ini. Lurus ya. Jadi ini lurus sikunya. Terus Anda rasakan ya, gerakan ini itu berat atau ringan buat Anda. Mungkin Anda bisa merasakan yang kiri lebih berat atau yang kanan lebih berat. Nah, kalau sudah, sekarang Anda pijit di sini. Di sini ya. Di dalam Touch for Health, pengecakan otot tadi itu berhubungan dengan meridian sentral. Kita mau kuatkan meridian sentral ini. Anda boleh lakukan titik neurovaskuler kalau untuk meridian sentral supaya kuat, pegang di dahi. Cuman ini disentuh saja, lalu agak sedikit diregang kulitnya. Lalu kemudian Anda sentuh ubun-ubun Anda. Nah, gimana cara nyari ubun-ubun? Nah, jadi Anda punya ini, ya, tempel di lekukan hidung, lalu tempelkan seluruh tapak tangan Anda. Nah, di mana jari tengah menempel, Anda sentuh. Nah, itulah ubun-ubun Anda. Nah, lumayan kan, di webinar begini Anda dapat tambahan ilmu kan. Apa? Cari ubun-ubun. Nah,
Kan orang pada bingung, ubun-ubunnya di mana? Ubun-ubunnya sudah nutup. Nah, ini tekniknya ya kan. Anda sentuh. Nanti saya jelaskan apa itu titik neurovaskuler. Oke. Nah, tadi meridian udah diusap, jadi nggak usah. Nah, sekarang Anda gerakkan lagi ototnya. Apakah gerakan ini jadi ringan buat Anda? Nah, ada yang kasih jempol, sip. Ada yang mau nambahin jempol, jempol 2, jempol 3, jempol 4. Jadi ringan ya, oke, sip. Nah, sekarang otot yang berikutnya adalah meridian gubernur. Nah, jadi tangan Anda taruh seperti ini. Kemudian Anda gerakkan siku Anda ke belakang sejauh mungkin. Nah, ada sakit atau tidak? Terus bisa jauh ke belakang atau enggak? Nah, ada yang kaku enggak? Kalau sakit ya jangan dipaksa ya. Ada beberapa orang bisa merasakan sakit, jangan dipaksa. Banyak orang-orang punya masalah dengan bahu ya dan merasakan sakit. Okay. Dirasakan. Nah, saya merasakan ini kalau saya gerakin gini, ini agak kencang ya, di dada. Jadi yang dirasakan bukan hanya belakang, yang di depan juga bisa dirasakan kencang. Mungkin gara-gara semalam mimpi push up juga bisa ya. Kalau bangun kencang. Mimpi kok push up ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lakukan gerakan koreksinya. Gerakan koreksinya kita pijit di sini. Jadi tadi kan ada gerakan di tulang selangka ya. Nah, tulang selangka. Anda turun satu lekukan di bawahnya. Nah, terus agak sedikit ke kiri kanan. Nah, dipijat. Biasanya ngilu, betul. Ngilu ya. Nah, dipijit. Pijit. Oke. Nah, terus neurovaskulernya di mana? Nah, Anda persis lihat ini ada gagang apa ini? Gagang kacamata, persis di batas rambut ini. Nah, ini Anda sentuh seperti ini. Ya, Anda sentuh begini. Sama seperti tadi, kulitnya yang di situ diregap. Biasanya nanti Anda bisa berasa ada denyut. Tidak selalu, tapi ada beberapa orang nanti bisa merasakan lama-lama ada denyut. Oke. Karena kita belum mengusap meridian gubernur, nggak ada salahnya kita usap. Sebisanya. Usap mandiri. Dari bawah, usap ke atas. Naik ke atas, lewatin kepala, sampai ke hidung. Bisa lagi. Ke atas, kita sambut. Sampai ke bawah hidung. Dari atas, dari bawah ke atas. Sambut, ya. Naik. Lewatin hidung, sampai situ. Kita usap. Oke? Nah, kalau sudah, kita gerakkan lagi. Jadi enak kan? Wah, sudah nggak tegang lagi saya. Sudah lebih rileks. Bisa lebih jauh. Bisa lebih jauh. Ya, bisa lebih jauh. Yang lainnya bagaimana? Terasa? Beda. Nyeri-nyeri enak? Pegel?
Mendingan? Bagus, mendingan. Ya. Sip. Gimana yang lain oke? Atau ada yang malah muncul nyeri tempat lain? Saya lihat tadi Bu Uki pegang-pegang bahu. Bunyi keletek-keletek, Pak. Bunyi keletek-keletek. Tadinya bunyinya Pak kelutuk-kelutuk. Nah, sekarang udah enggak. Udah enggak. Nah, sekarang udah enggak. Sip. Ya. Nah, sekarang karena kita ada di jam meridian jantung, kita akan melakukan koreksi khusus untuk meridian jantung. Tetapi balance yang kali ini saya akan mengajak Anda, makanya tadi ada pemanasan tarian Balan Katon ya. Nanti kalau ada waktu saya coba lihat secara technical problem apakah saya bisa atasin, saya puterin lagi. Tapi kita akan lakukan rame-rame gerakannya secara perlahan ya. Sekarang kita lakukan bersama-sama. Mari. Kan tadi sudah begini. Terus sudah begini. Nah, sekarang kita lakukan gerakan yang berikutnya. Ya. Ini gerakan berikutnya. Tangannya begini. Nah, kayak orang renang. Ya, saya kasih lihat dari samping seperti ini. Dirasain aja. Oke, terus seperti ini. Nah, telapaknya ada ke samping. Buka. Terus tekan ke dalam, agak ditekan ya. Buka, tarik ke dalam, sampai di paha, tekan. Buka, tekan. Nah, yang ini sekarang kita lakukan. Nah, ini yang buat jantung. Anda puterin begini. Kalau bisa, ini lurus terus. Jadi gini-gini terus. Nah. Anda mau gini juga boleh. Nah. Ya. Asal jangan gini. Nah, kalau gini lain ya. Kalau gini lain ya. Nah, tuh. Beda. Nah, ini naik, turun. Oke? Naik, turun. Dirasain ada pegel atau nyeri ya. Nah, terus kaki. Set. Nah, kayak orang naik tangga. Berat atau ringan. Nah, kalau ini ke meridian usus halus ini. Apa saja. Nah, terus kaki diputar. Nah, saya kasih lihat kaki diputar. Nah, ada nggak seperti ini sampai ke tinggi supaya kelihatan. Di bawah juga boleh. Jadi gerakan seperti ini, oke? Ya, nah, sit. Dirasain, nah, bisa begini jauh nggak? Oke? Nah, terus berikutnya, ini saya taruh bawah aja supaya kelihatan. Itu tadi ke meridian kandung kecil. Nah, sekarang ke meridian ginjal ya. Nah, ini. Nah, oke. Jangan. Oke. Ya. Terus ke samping. Nah. Ini otot panggul ya. Nah, ini ke meridian circulation of sex atau reproduksi. Anda mau main-main begini juga boleh. Ya. Terus ini.
Nah, ini nggak boleh gerak-gerak. Jadi ada gerakan begini. Nah, kan? Bisa sejauh ke belakang enggak? Nah, ini saya berasa agak sedikit berat di bahu ini ya. Bagaimana dengan Anda? Kalau ada nyeri dirasakan. Nanti Anda lihat setelah koreksi jadi ocre atau tidak. Oke. Ini meridian tri pemanas. Nah, berikutnya Anda gerakkan begini. Ini meridian kanggo empedu. Berat apa ringan? Nah, jangan tinggi-tinggi ya, sekian aja. Terus meridian hati, nah jempolnya ke bawah. Sudah gerak. Iya. Wah. Nah, bisa nggak? Wah, lega. Ya, lega. Oke. Ya. Oke. Nah, terus meridian hati, terus kemudian meridian apa? Paru-paru. Nah, caranya begini. Nah, kayak seperti Anda mau ambil sesuatu di depan Anda. Tarik. Oke. Nah, terus usus besar. Kakinya masuk ya. Ke depan. Kakinya ke depan ya. Nah, ini dirasain. Kalau satu tinggi saya, ini saya tinggi supaya yang lain kelihatan. Nah. Oke. Nah, ini sudah 14 otot komplit. Nah, kalau sudah 14 kita lakukan komplit, baru kita lakukan koreksi untuk meridian jantung. Sorry, saya untuk kesana saya di sini. Ini sekarang jam 12:05. Oh, ternyata di layarnya buku itu juga ada jamnya, boleh juga jam 12:05. Oke. Ya. Koreksinya adalah Anda pijit neurolimfatiknya. Kita mulai ini di bawah selangkah turun pijit kiri kanan ya. Mau satu-satu boleh, dua langsung boleh, no problem. Ya. Nah, terus kita pegang neurovaskuler untuk jantung di ubun-ubun. Nah, masih ingat kan caranya cari ubun-ubun? Tempel, nah di sini disentuh ya. Bagus. Nah, terus kemudian kita sentuh usap meridiannya. Nah, meridiannya dimulai dari ketiak, ya, diusap, terus ke arah kelingking. Ya. Tangan keluar ya, jangan sampai balik lagi. Karena nggak boleh kebalik nih. Saat keluar. Usap. Keluar. Oke. Usap. Keluar. Usap.
keluar, pusat, keluar. Sip. Nah, sekarang kalau Anda amatin tadi pasti ada gerakan-gerakan yang Anda berasa nggak enak kan? Kalau saya tadi sih yang ini doang nih. Nah, ini aja saya praktekin udah langsung enak. Yang ini tadi. Saya nggak tahu dengan Anda ya. Anda cek lagi. Kita lebih baik kita cek semua dari awal. Oke? Ya. Karena kan ada yang masih baru. Ya, kita cek dari awal. Wah, loncat. Bagaimana dengan Anda? Software tidak lancar. Terus sampai tekan. Ini juga buat saya sudah ringan. Jantung. Nah, enak, lega. Usus halus. Ringan. Jantung kencing. Oke. Terus ginjal. Oke. Circulation of sex. Lancar. Ini tadi saya sudah. Gimana yang lain? Enteng, gampang. Yang nyeri-nyeri juga apakah sudah oke? Empedu. Hati, ya. Oh. Hati. Paru-paru. Meridian usus besar. Ke depan ya. Ringan juga. Oke. Bagaimana yang lain? Oke. Mantap. Ya, kalau oke ya dirayakan. Ya kan, celebrate. Ya, itu tadi kita semua dapat balance balance Task for Health sederhana. Ini kalau di Task for Health tadi namanya balance time of day balance. Ini sering saya pakai kalau saya mau pergi-pergi ke tempat yang punya waktu yang zonanya berbeda. Ya, orang kalau naik pesawat kadang bisa jet lag. Tapi ini adalah balance sederhana, cepat, sesuai dengan tema sekarang, jam jantung. Jadi tadi kita koreksinya pakai semua koreksi meridian jantung. Jadi saya akan berikan cerita kepada rekan-rekan ini peserta yang masih baru ya. Jadi di Task for Health itu kita belajar bahwa ternyata tubuh kita itu adalah susunan struktur yang disokong oleh tulang. Tapi tulang itu tidak akan tegak lurus, berdiri dengan baik kalau tidak ada otot. Betul ya? Kalau nggak ada otot ya langsung loyo, ya, jatuh. Makanya ada otot. Nah, jadi otot itu membuat tulang bisa bergerak tegak lurus dengan baik.
Tapi Anda perlu tahu bahwa ternyata semua otot dikendalikan oleh komputer yang ada di kepala. Namanya, mereknya otak. Ya kan? Nah, mereknya kan otak. Jadi otak memberikan kendali ke seluruh otot, otot memberikan kontrol kepada tulang untuk mengambil posisi yang baik. Jadi artinya, kalau kita lagi stres, pengaruh terhadap postur atau tidak? Pengaruh. Kalau Anda lagi berbeban hidup, ya kan, badan bisa bungkuk, ya kan, bisa mempengaruhi ke postur tanpa kita sadari. Kalau kita terlalu percaya diri, badan terbusung ke depan, kepala terasa ringan, ya kan, jadi mempengaruhi pikiran kita, stres kita itu mempengaruhi. Nah, jadi itu yang diamati dan ditangani di dalam Task Health. Karena apa? Artinya kalau saya membantu orang dari postur, kalau posturnya bagus, maka beban hidup bisa ditanggung dengan lebih ringan. Setuju? Lupa kenapa nggak langsung pikiran? Lah, soalnya pikiran repot loh, susah. Betul apa enggak? Pikiran susah loh. Ya, usaha mental itu susah karena apa? Abstrak. Nggak percaya. Coba Anda ketemu sama teman Anda lagi patah hati. Terus Anda bilang sama dia, udahlah kamu ikhlaskan. Menurut Anda dia bisa langsung ikhlas? Nggak bisa. Ya kan? Setengah mati. Anda ketemu teman Anda lagi marah-marah. Marah-marah sampai mukanya merah, matanya merah. Marah bukan main dah. Pokoknya kalau ngelihat orang nggak benar ditonjok. Masa Anda datang mau bilang, udah yang sabar gitu. Bisa repot nanti, ya kan? Nah, jadi di situ kita tahu bahwa yang namanya usaha mental itu susah. Apalagi kalau menghadapi situasi sudah gelap mata. Nah, jadi di Task Health kita tahu ternyata kita bisa masuk ke pintu masuk yang mana bisa ada kendali lebih kuat. Itu apa? Fisik badan. Nah, fisik badan ditambah dengan pijatan-pijatan tertentu. Nah, ternyata pijatan-pijatan tertentu membantu otot itu menjadi bekerja baik. Nah, otot bisa bekerja baik karena ada satu meridian. Nah, jadi kita bisa koreksi dari meridian. Otot bisa bekerja baik karena ada neurolimfatik. Nah, jadi titik-titik getah bening, titik-titik refleks getah bening itu dipijat. Tadi yang Anda sudah rasakan, ternyata setelah dipijit, gerakan ototnya jadi ringan. Itu. Nah, jadi begitu postur membaik, kita punya energi lebih cukup untuk menjadi lebih sabar, menjadi lebih rileks. Nah, itu yang dilakukan di Task Health. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sambil mengisi waktu, ya, kita bisa praktek. Artinya apa? Kalau Anda tidak keberatan, misal Anda punya keluhan apa, nah, saya bisa tunjukkan balance dari jauh. Balance dari jauh maksudnya lewat Zoom ya, bukan balance jauh nanti saya kayak dukun ya. Gitu, bukan. Jadi nanti Anda nyalakan video Anda, saya analisa postur Anda, nah, terus dari postur Anda nanti saya bisa kasih tahu otot mana yang bermasalah. Nah, nanti otot itu bisa digerakkan. Terus titik mana yang dipijat, nanti kita lihat lagi posturnya membaik atau tidak. Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, atau mau sharing, atau mau butuh bantuan, balance-nya bagaimana, sambil teman-teman yang lain belajar. Ada yang mau? Ada yang mau pasang badan? Pasang badan, emang bemper. Oke. Yang lain videonya pada dimatikan. Dimatikan berarti mungkin tidak mau kerekam kan. Kalau dimatikan susah. Saya nggak bisa lihat. Nah, yang nggak dimatikan cuma Bu Uki sama Bu Pipit. Tapi Bu Uki sama Bu Pipit kelihatannya lagi nggak ada masalah, lagi happy. Nah, ini ada Bu Andriani ini ya. Anda perlu sesuatu nggak? Yang perlu
Anda Mungkin karena banyak bekerja melalui komputer, seringkali misalnya di bahu itu menjadi cepat sekali tegang dan kaku begitu, Pak. di bahu ya. Ya, di pundak atau ini ya. Nah, boleh. Ya, coba layarnya Karena Anda posisi setel. selalu kenapa, Pak? Layarnya Anda setel supaya saya bisa lihat kalau Anda lagi kerja di komputer, bahunya seperti apa. Yang ini soalnya saya cuma kelihatan bibir ke atas. Bibir ke bawah nggak kelihatan. Oke. Kalau Anda nggak keberatan loh ya. Saya lihat. Tapi kalau Anda keberatan ya jangan. Oke. Ini kan soalnya recorded. Seperti ini. Ya. Ya, nah sekarang. Jadi seperti ini karena ini dengan komputer ya. Ya, Bu Devi, spotlight-nya di cancel aja supaya, nah gitu. Ya. Coba sekarang ini kan kebetulan Anda di depan komputer. Nah, jadi silakan Anda ngetik. Nah, layarnya boleh agak ditundukkan dikit supaya saya bisa, gitu, sip. Silakan ketik. Oke. Nah, kalau saya lihat dari posisi ini, bahu kanan Anda turun ya, bahu kirinya yang naik. Ya. Anda berasa keluarnya di bahu kiri atau bahu kanan? Mungkin dua-duanya gitu, tapi memang kayaknya saya bisa lihat juga nggak seimbang ya. Ya. Kanannya. Terus kemudian Anda coba dari samping. Pura-puranya Anda ngetik dari samping, saya lihat dari samping. Oke, ya, sip. Nah, sekarang ini ada teknik sederhana untuk masalah kelelahan dengan bahu. Nah, kita coba aja. Sekarang coba diputar ke kiri, putar ke kanan. Nah, Anda berasa putar ke kiri, putar ke kanan ini mana yang lebih tegang atau yang tidak enak? Waktu ke kanan lebih kaku ya. Ke kanan lebih kaku ya. Berarti ada tarikan di otot kiri. Jadi pas Anda ke kanan, ya, ini kaku karena ada tarikan di sini, ya. Karena ini nahanin kan, nah, jadi nggak balance di situ. Nah, sekarang coba Anda lakukan gerakan seperti ini. Ya, di cancel spotlight aja Bu Devi, karena kalau cancel spotlight nanti siapapun yang bicara videonya akan ke situ. Itu baunya dinaikkan atau hanya kepalanya yang diarahkan? Dinaikkan boleh. Oke. Seperti kalau jepit ini Bapak, jepit telepon ya. Nah, Anda berasa mana yang lebih enak, mana yang lebih susah? Ya, merasa di sini kaku gitu, Pak. Kaku ya. Nah, sekarang ini triksnya dari Transport Health. Anda lakukan gosok kuping Anda seperti ini, dari atas ke bawah. Terus Anda boleh gosok satu-satu dengan ngadep muter begini ke bagian yang nggak enak. Oke. Nah, sekarang kalau sudah Anda gerakin ke kiri, ke kanan lagi. Masih kaku nggak? Yeay, sudah lebih ringan.
Beda ya, lucu ya. Nah, Awesome, that's awesome. Thank you. ya, terus sekarang gini. Nah. Beda sama tadi. Ya, beda sih Pak, beda ya. Mungkin memang perlu latihan, kalau yang di sini masih di leher suka kaku begitu ya. Jadi harus sering ingetin untuk itu ya, lakukan itu ya. Boleh saya tambahin lagi latihannya ya. Jadi begini, orang sering sekali tanpa disadari waktu ngetik itu kepalanya itu anjlok, ngedrop ke bawah begini tanpa disadari. Gini loh ya, angkat ya. Nah, sekarang saya minta Anda untuk kepalanya itu ditarik begini ke atas. Jadi bayangin kayak ada benang yang narik di puncak kepala sampai ke atas. Oke, bayangin. Nah, terus ini turun, bahunya turun. Jadi bahunya turun, kepalanya naik ke atas. Jadi stretch ke atas. Udah? Ya. Nah, kalau sudah, sambil gosok kuping. Anda lakukan sambil gosok. Jangan lupa napas. Oke, enak. Ya, nah sekarang coba Anda ketik. Saya mau lihat layarnya turun dikit. Saya mau lihat bahunya udah oke nggak belum? Wah, itu coba Anda ngomong supaya kamera ke Anda. Ya. Bu Devi tolong di spotlight ke Bu Andriani. Oke. Bentar. Jadi yang kedua ya, tadi kepalanya agak di stretch gitu maksudnya. Iya, jadi saya lihat sekarang bahu Anda lebih balance ya. Jadi ada kemungkinan suspek saya waktu Anda mengerjakan komputer, Anda main mouse, waktu Anda main mouse, bahu Anda yang kanan ini anjlok. Oke. Nah, jadi salah satu latihannya Anda selalu sadar untuk rilekkan bahu Anda, ya, diputar-putar begini, dan stabilkan waktu gerakin mouse. Ya, jadi jangan sampai turun gini. Kelihatannya problemnya dari situ. Iya. Terus kepala naik ke atas, jadi tegak lurus. Lebih center ya. Iya, lebih center. Soalnya memang sering kali begitu. Nah, nanti kalau Anda capek, pada saat Anda mulai latihan begitu, Anda boleh tambah gosok telinga. Ya, thank you Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi di tas Task ada hal-hal sederhana yang bisa dipakai. Gosok telinga itu apa namanya? Banyak titik-titik akupuntur di situ. Jadi waktu Anda menggosok telinga di dalam Task Health, kita temukan itu juga membantu keseimbangan postur ya. Makanya kalau di dalam tradisi Tionghoa sama akupuntur, ya karena akupuntur kan dari pengobatan tradisional Tionghoa. Orang kalau punya kuping besar, wah, hokinya juga besar ya. Nah, jadi selain mengurangi stres, memperbaiki postur, meningkatkan hoki. Loh, tapi itu masuk akal. Coba misalnya Anda jualan di depan gitu ya, jualan buka warung gitu ya kan. Terus Anda punya wajah kusut, badannya bungkuk, teler, yang mau beli nggak kepengen beli, lewat doang. Soalnya ini kok katanya yang jual nggak bikin seger ya kan, malah bikin takut. Nah, jadi gosok kupingnya. Oke. Ada yang lain? Soalnya acara ini tergantung Anda. Nah, kalau banyak yang nanya, banyak yang sharing, banyak ini, ya bisa. Kalau buat mata, Pak Henry? Mata kenapa, mata? Ya kan kalau lihat layar kelamaan kadang-kadang lelah juga gitu, kayak capek gitu matanya. Iya, seperti yang saya bilang, mata soalnya, layar itu kan soalnya memancarkan yang disebut Blu-ray. Nah, itu bikin capek. Jadi nomor satu,
dalam situasi seperti ini Anda pastikan gadget Anda sumber Blu-ray-nya dimatikan. Gadget yang terbaru dia sudah pasang itu, jadi ada di aplikasinya. Atau di-reduce, ya, cahayanya dikurangi. Satu. Kedua, Anda bisa beli filter. Sekarang juga dijual tuh filter buat layar. Nah, itu bikin capek kan? Nah, jadi pasangin filternya, filter Blu-ray. Sekarang udah banyak yang jual juga. Nah, terus faktor yang lain, kita ngomong faktor eksternal dulu. Apa? Nah, sediakan tanaman di dekat Anda. Karena warna hijau itu menenangkan untuk mata. Ya, warna hijau itu makanya kalau di kamar operasi kok catnya warnanya hijau gitu kan, semua hijau gitu. Karena ternyata warna hijau itu tidak bikin capek. Dia merilekskan untuk mata. Ya, jadi jangan sampai kepikir, wah kalau begitu saya biar fokus ruang kerja saya cat merah meriah, gitu, tambah stres nanti pegang semua matanya. Nah, jadi selalu kalau Anda kerja di komputer lama, cari warna hijau, relax. Nggak ada ya, ikutin aja kata pepatah ya. Lihat ke taman tetangga ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Nah, jadi Anda ngelirik aja, lihat sebentar gitu. Oke. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan di dalam tasawuf untuk relaksasi mata? Nah ini tadi yang kita pelajari, memijit titik K27. Sekarang gini, kita coba ya latihan bareng-bareng. Saya lebih senang tanpa kacamata. Coba Anda melirik ke kiri, ke kiri. Nah, Anda lirik kiri. Ke kanan. Ke atas. Ke bawah. Anda cari yang pegel yang mana. Atau jauh ke depan. Nah, terus pada sisi yang pegel itu Anda lakukan ini. Nah, saya kepengen yang jauh ke depan. Terus cari, kalau kiri ya kiri. Kalau kanan, kanan. Terserah. Saya mau yang atas. Tiap orang beda-beda ya. Sambil satu tangan dipusar. Nah, terus boleh Anda lakukan sambil merem. Relax. Sambil lihat jauh, sambil merem melirik ke yang tadi pegel. Merem itu penting ya. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang silakan buka mata. Anda cek, ngelirik ke sudut mata yang tadi nggak enak. Apakah sudah lebih enak? Mendingan. Bagus. Nah, terus yang lain yang Anda bisa kerjakan adalah meridian sentral. Nah, ini Anda usap. Tadi kan saya bilang, kalau kita kerja di depan laptop terus-menerus begini, ini meridian di sini bisa terganggu. Anda usap bolak-balik. Terus naik, 1, 2, 3. Oke, sip. Kenapa kok meridian sentral juga penting? Anda perlu tahu, kalau di dalam akupuntur, meridian sentral ini juga ujung-ujungnya juga nyampe ke mata. Jadi nggak cuma sampai di sini. Ya, itu tips dari Task for Health. Ya. Ada lagi? Yang lain? Jauh lebih enak. Jauh lebih enak ya. Sip. Ada yang lain? Lengan, Pak. Lengan kenapa, Bu Uki? Kalau diangkat sakit sini ya. Kaku gitu.
Kaku. Nah, coba Bu Uki rasakan diangkatnya ke arah mana? Ke arah samping kanan ya, agak jam 1 lah kira-kira, jam 1, jam 2. Ke samping kanan, jam 1, jam 2. Berarti bukan jam 3 ya? Ya. Bukan. Jam 3 nggak terlalu, jam 1, jam 2. Di sebelah mana? Sini. Itu sudah sejak kapan? Baru kerasa tadi, waktu kita bergerak tadi. Yang pas gerakan apa? Gini ya, si itu, apa namanya? Yang robot ya? Ya. Nah, itu kemungkinan berhubungan dengan gerakan tersebut. Kalau Anda gerakan itu nilai skornya berapa? Rasa nyerinya? Mungkin 6 ya. Nggak terlalu Nah, sakit, tapi mengganggu. Ya, nah sekarang kita lakukan ini. Coba Bu Uki pegang di titik ini. Sakit sih memang Pak, dipijit. Nah, jangan dipijat dulu, dipegang. Terus kemudian Anda gerakin tadi yang sakit. Jadi mendingan nggak sambil Anda pegang itu? Iya. Nah, kalau mendingan silakan itu dipijat yang lama. Sakit memang sih dipijat. Memang, artinya ini yang disebut dengan titik neurolimfatik. Dia berhubungan dengan otot yang ada di situ. Jadi otot itu perlu dibantu. Kalau istilah kita di-balance dengan titik neurolimfatik. Ini. Udah mendingan sakitnya. Udah mendingan, ya lumayan. Nah, sekarang pijat di bawah tengkorak. Ya, di belakang. Sakit juga nggak di situ? Kiri kanan ya? Sedikit. Anda pijit. Itu juga sama, di bawah tengkorak kiri kanannya itu titik neurolimfatik juga untuk meridian sentral. Itu meridian sentral. Oke, nah sekarang coba Bu Uki gerakin lagi. Enak kan? Enak banget. Nah, sekarang skornya berapa? Banget. Hampir 0. Hampir 0. Nah, coba Ibu pegang lagi tempat yang dipijat tadi sambil digerakin. Ya. Sakit lagi atau sudah hilang atau tetap? Sudah hilang. Kalau sudah hilang berarti cukup dengan neurolimfatik aja. Soalnya kalau pas pegang ini terus ini jadi sakit lagi berarti Bu Uki perlu neurovaskuler. Oke. Ya. Oke ya. Pak, itu yang dipegang yang kebalikannya ya tadi ya, kalau dalam kasus Ibu Uki ini. Bisa kiri, bisa kanan. Oke. Bu Andriani sudah pernah ikut Tasworel sebelumnya? Sudah Pak, dengan Ibu Elis. Tasworel berapa? 1. Oke, nah jadi karena Anda sudah ikut Tasworel 1, saya kasih tahu. Jadi tadi waktu Bu Uki gerakan ini, ya, kan dia bilang dia sakit waktu ngerjain meridian sentral. Ini kan otot supraspinatus, ya kan? Nah, jadi kita pegang neurolimfatik untuk supraspinatus. Nah, ini kan disebut dengan circuit locate, kalau di Tasworel, circuit locating. Nah, begitu dia mengatakan, oh ini sudah enakan, nah berarti kita perlu pijit. Bisa di sini, terserah. Anda mau circuit locate di mana. Nah, setelah itu enak, kan terus Anda tes ulang. Nah, tes ulang sambil gerakin ini pengetesan yang ini bukan circuit locate lagi namanya, ini namanya challenge. Jadi ini di challenge, kalau seandainya dia tetap enak, artinya sudah selesai. Kalau di challenge ini dia bilang,
Loh kok sakitnya ada lagi? Berarti dia perlu teknik berikutnya. Nah, itu Anda cek lagi. Mungkin kebetulan tadi selesai. Kalau belum selesai, mungkin pegang neurovaskuler, dirasain lagi. Atau meridian. Meridian Anda bisa pegang di titik akhir atau di titik awal. Pilih salah satu. Gitu. Ya, tapi bukan satu kebetulan kalau Bu Uki merasakan itu waktu meridian sentral ya. Mungkin memang lagi ada problem. Tadi sebelum nge-zoom sudah zoom duluan. Bisa juga. Sekarang kan orang judulnya webinar semua. Nah, cuman webinar yang kali ini adalah webinar yang mengatasi masalah disebabkan oleh webinar. Oke, ada yang lain? Saya akan coba untuk... Saya, Pak. Ya, silakan. Kening sebelah kanan ini nyeri, Pak. Kening sebelah kanan nyeri. Sejak kapan? Sejak kemarin. Sejak kemarin. Ada problem nggak kemarin? Yang bikin kepala nyeri sebelah? Kesal sama seseorang. Kenapa? Kesal sama seseorang. Kesal sama seseorang ya. Ya, jadi kalau di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, kesel, jengkel, itu di dalam 5 unsur, itu unsur kayu ya. Sebelumnya sudah pernah ikut Touch for Health belum? Sudah 1, 2. Sampai 2 ya? Ya. Nah, bagus. Jadi bisa, saya nggak perlu jelasin jauh-jauh panjang lebar lagi. Nah, itu unsurnya adalah unsur apa? Unsur kayu. Nah, unsur kayu itu emosinya kan marah. Ya. Nah, untuk emosi marah, maka meridiannya apa yang terlibat? Nah, kandung empedu dan hati. Ya. Tetapi untuk apa namanya? Untuk lebih akuratnya, silakan aja Bu Hartanti berdiri ya. Saya coba lihat posturnya yang nggak balance, yang di mana kan supaya bisa lihat. Oke, coba ngadep ke samping. Ya. Ini agak susah lihatnya, soalnya laptopnya dari bawah. Saya pakai handphone, Pak. Oke, coba handphonenya diberdirikan di tempat yang agak tinggi. Nah, sip. Bentar. Ya, ini yang paling kelihatan jelas tangannya ya. Tangannya menghadap ke belakang. Coba Ibu ngadep ke sini. Ya, itu yang paling kelihatan tuh tangannya. Tangannya menghadap ke belakang. Jadi begini nih. Tangan Ibu itu begini. Saya kasih lihat. Jadi tangan Anda begini. Idealnya kalau di dalam postur itu tangan harusnya begini. Nah, ini menunjukkan meridian sentral. Nah, meridian sentral otaknya supraspinatus. Jadi otaknya nggak bisa tarik tangan itu ke samping begini. Loh, tadi katanya kan hati sama empedu. Kok tiba-tiba supraspinatus? Pak Henry ini gimana toh? Loh, bisa. Nah, kalau Anda kesel sama orang sampai bikin otak capek, itu bisa itu. Kan meridian sentral berhubungan dengan otak. Jadi udah kecapean. Coba Anda lakukan seperti ini. Gerakan robot ini Anda lakukan. Nah, Anda rasakan ya, ini berat apa ringan. Terutama waktu naik, jangan waktu turun. Nah, dari bawah ini ke atas ini berat apa ringan? Agak berat. Nah, beratnya dua-duanya apa salah satu? Yang kanan. Yang mana? Yang kanan. Kanan ya, oke. Ya. Nah, kalau kanan, sekarang coba Anda pegang titik neurolimfatik, entah kiri, entah kanan, sambil digerakin tangan kanannya. Nah, jadi enteng enggak?
gerakin seperti robot. Ya, lebih enak. Nah, silakan dipijat. Oke. Nah, pijat Ya. nih. Ini dipijat sekarang. Dua-duanya kalau perlu. Sambil bayangin itu orang tuh, yang bikin ngeselin itu. Nah, dibayangin. Tapi jangan lupa napas. Terus yang di bawah tengkorak juga. Bayangin masalahnya. Yang di bawah kepala nih, di bawah kepala belakang. Oke, jempol. Tarik nafas, hembuskan. Nah, terus Anda gerakin lagi tangan kanan Anda. Sudah ringan belum? Ya, ringan, Pak. Ringan. Nah, terus Ya. Anda pegang yang tadi dipijat sambil digerakin. Sudah ringan belum? Ya, enakan. Enakan. Coba sekarang Anda berdiri biasa. Ya. Nah, itu tangan Anda sudah masuk ke dalam tuh. Tuh, keren. Begini ya, Pak, ya. Tadi kan begitu. Ya, sekarang udah begini. Sekarang dari samping ya. Ya, Terus gimana? Sakit kepalanya? Mendingan nggak? udah hilang, Pak. Weh, luar biasa. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi, nggak selalu, itu kan teori ya. Teorinya itu marah elemen kayu, Ya, dan hati empedu. Tetap paling bagus tuh dilihat aja posturnya. Nah, dari postur kita lihat. Kalau oke. ternyata otot yang kena itu adalah otot yang berhubungan dengan meridian hati, misalnya apa? Pectoralis major clavicula. Kok major clavicula? Pectoralis major sternalis. Otot dada. Nah, kalau otot dada yang lemah, ya mungkin orangnya bungkuk begini. Badannya masuk ya, lemes kan. Gitu. Nah, mungkin ini yang perlu dibalance. Tapi kan ternyata bukan. Pada Bu Hartanti tadi ternyata otot supraspinatus. Nah, jadi kita bisa nembaknya, kalau bahasanya Bu Hartanti itu nembaknya tepat gitu ya Bu ya. Ya, Ya. Jadi bullseye, tembakannya itu persis gitu. Jadi nggak puter-puter. ya, Kalau lelah, capek, memang membuat otot supraspinatus jadi lemah. Karena kita menggunakan energi mental berlebihan. Sip. Ya. Nah, nanti bisa ditambahkan aspek nutrisi buat PR. Misalnya apa? Nah, Anda buka di buku manual Anda, nutrisi untuk meridian sentral apa? Minum air, itu penting. Ya. Minum air. Terus apa? Makan ikan. Nah, karena ikan mengandung omega 3. Ya. Ikan laut ya. Misalnya apa? Ikan laut kita yang kaya omega 3. Ikan kembung. Nah, ikan kembung. Iya. Ikan kembung. Terus di nutrisi juga ada madu. Tapi ya lebih cocok dicek dulu ya. Dites dulu Ya. mana yang cocok. Cara ngetesnya pakai tadi otot. Ya, cek otot. Gerakin toh. Mikir kembung. Wah, kuat. Kembung goreng, lemas. Karena kembung goreng nggak baik buat kesehatan. Kembung pepes, wah kuat banget. Nah, gitu. Ya, jadi belum tentu madu cocok, belum tentu kembung cocok. Ya, ada yang lain? Makasih, Pak. Ya, Saya Pak, ya silakan Bu. saya Hartati. Hartati. Ya. Ya. Tadi saya dengan Bu siapa tadi ya, yang tangannya waktu robot tadi sakit, saya mempraktekkan dan tangan saya berkurang banyak banget ini, apa yang sakitnya. Biasanya kan kalau masang kayak gini ke belakang tangannya saya sakit banget, ini sudah berkurang banyak. Syukurlah. Ya. Yang kedua, saya telinga kanannya ini,
Ya, karena memang kalau lagi melakukan konseling itu kan kita banyak ngomong ya Pak ya. Itu seringkali kayak denyut jantungnya itu kedengaran di telinga saya. Itu. Atau ketika tangan pundak saya ini kalau misalnya ngangkat laptop aja sering gitu, dia udah sakit. Nah itu terus pengaruhnya ke sini juga. Jadi kayak bunyinya terus kayak gembrebek ya orang Jawa bilang itu. Nah itu. Terima kasih Pak Henry. Bu Hartati, sebelumnya sudah pernah ikut Task Force Health belum? Sudah, 1-2. Sip. Gini Bu Hartati, itu kalau saya mendengarkan cerita Ibu, itu kelihatannya Bu Hartati perlu piknik. 6 bulan nggak kemana-mana. Nah, makanya, udah itu aja, udah. Itu ya. Itu piknik ya, pikniknya ya nggak usah, kalau memang nggak bisa kemana-mana, minimal nyetir, lah gitu. Jadi nggak sesawungan sama orang. Perjalanan dari mulai Pak Henry tadi senam-senam tuh saya di dalam kendaraan ini baru nyampe Pak di kota lain ini saya. Ya udah, nanti kita coba senam-senam lagi, nanti saya coba zoom-nya. Oke. Soalnya kenapa saya mengatakan begitu? Kan Anda bilang kalau konseling dengerin orang ya toh, langsung gemerebek. Nah, terus ditambah kalau megang laptop. Nah, itu urusan kerjaan semua itu. Berat. Iya, bikin stres. Laptopnya enteng, tapi kalau isinya laptop itu program-program, planning, itu secara mental bikin berat. Aduh, ini kok rekoso. Jadi di alam bawah sadar kita udah langsung stres dulu kan, tegang kan. Nah, jadi ini boleh dicoba nih. Yuk kita lakukan rame-rame ya. Apalagi situasi seperti ini ya. Yuk kita lakukan rame-rame sambil saya pandu. Jadi kalau teman-teman mau sambil duduk silakan. Nah, sambil duduk itu saya lihat di belakangnya Bu Tanti itu ada sofa kok. Kelihatannya enak sekali, panjang, boleh sambil tiduran. Nah, itu di Bu Hartati juga belakangnya ada sofa enak, silakan duduk. Saya pandu ya. Yuk silakan ambil posisi. Nah, silakan siap-siap ambil posisi. Jadi buat yang sudah pernah ikut Task Force atau belum bisa juga. Nah, cuman Anda cari posisi yang enak supaya nanti tangan Anda itu bisa tersangga dengan nyaman. Jadi Anda akan melakukan emotional stress release, pegang dahi sambil meregangkan meregangkan kulit kepala ya. Kalau capek nanti boleh gantian gini, satu-satu gantian gini ya. Silakan. Kalau Anda sambil tiduran lebih enak kali. Mungkin tangannya bisa sandaran dengan tempat tidur, dengan sofa juga bisa. Udah? Nah, sekarang saya akan pandu. Lehernya yang enak buat nanti malah sakit leher kalau nggak begitu. Ambil posisi yang nyaman. Bayangkan Anda pergi ke satu tempat pegunungan hijau. Anda bisa melihat semak-semak di kiri, kanan, pohon-pohon yang besar tertata dengan rapi. Ada pohon pinus, dan Anda bisa mencium bau pinus. Terasa menyegarkan sekali. Anda juga mendengarkan bunyi burung berterbangan di antara pohon pinus dengan suara yang merdu, menari, terbang ke sini dan kemari dengan teman-temannya. Tariklah nafas yang dalam, hiruplah udara segar pinus, dan hembuskan. Sehingga semua kepenatan Anda terurai, keluar bersama dengan napas Anda. Udaranya terasa sejuk, dan setiap kali Anda berjalan, Anda merasakan kaki Anda menginjak rumput yang lembut, yang hijau.
hijau muda, di bawah warna tua, hijau, daun pinus. Anda juga bisa melihat warna bunga pinus yang berjatuhan di rumput dengan warna coklatnya. Dan Anda bisa mendengarkan suara tupai yang lompat ke sini dan kemari. Di kejauhan, Anda melihat gunung dengan warna hijau semu biru. Dan itu sangat menyejukkan buat mata Anda. Semakin jauh Anda memandang, Anda hanya memandang cakrawala dengan batas samar warna hijau pepohonan. Dan sekali lagi tariklah nafas. Dan izinkan Anda menarik nafas dengan udara segar pegunungan ini memberikan kesegaran buat tubuh dan jiwa Anda. Dan hembuskanlah nafas sehingga semua kepenatan Anda, kelelahan Anda terurai keluar. Dan setiap waktu Anda melakukan ini, Anda akan bisa merasakan jauh lebih rileks lagi di dalam tempat kerja, dimanapun Anda berada. Sangat memungkinkan buat Anda untuk merasakan kesegaran ini lagi. Dan Anda bisa melihat gradasi warna hijau itu ternyata banyak sekali. Yang mungkin selama ini Anda tidak perhatikan. Ada warna hijau ke arah kuning, ada warna hijau ke arah muda, sampai warna hijau tua. Ya. Tariklah nafas kembali, hembuskan, dan izinkan Anda menarik nafas, menghirup semua kesegaran itu, dan hembuskan nafas. Lakukanlah sebanyak mungkin nafas sampai Anda merasa siap untuk membuka mata Anda. Ya, bagaimana? Sudah seger belum? Ya, kepalanya fresh banget, matanya juga enak. Nah, iya. Dalam situasi seperti ini, kita nggak bisa piknik kemana-mana, ya udah pakai piknik virtual saja, ya kan? Nah, pakai imajinasi, bermain dengan imajinasi, ditambahin titik emotional stress release, capek kerja, ya udah kerjain. Daripada piknik virtual, kalau nanti saya tampilkan di layar, nanti semua pada kaliren. Ya, nggak seru ya kan, nah, mending kan imajinasi, kita mengalami sendiri langsung ya kan. Gimana Bu Hartati? Bisa menikmati? Bisa. Tadi sempat keganggu sebentar. Kenapa? Tadi sempat keganggu sebentar, tapi sudah bisa fokus lagi, Pak Henry. Ya, oke. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Itu hal-hal sederhana dari Touch for Health. Ya, emotional stress release nanti Anda bisa tambahkan dengan imajinasi, ya kan, visualisasi, boleh-boleh saja. No problem. Terima kasih Pak Henry. Sama-sama. Ya, sudah selesai, tidak terasa. Sudah jam 1, jadi jam meridian jantung sudah selesai, kita masuk ke meridian usus halus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Mungkin sekarang akan dilanjutkan oleh negara dengan zona waktu yang lainnya. Oke. Ya, ada pertanyaan atau komen? Terima kasih Pak Henry. Jadi masukan buat saya karena ibu saya kebetulan kemarin keluhannya sakit kepala di titik
vaskular ya. Ya. Yang meridian sentral. Jadi sepertinya saya bisa praktekkan itu sama ibu saya. Kemarin udah sempat saya pijet dan kesakitan sih memang gitu. Ya. Sip. Ya, syukurlah. Terima kasih Bu Uki. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain waktu di acara Balan Katon tahun depan atau sebelum tahun depan di acara-acara pelatihan atau kesempatan yang lain. Ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya. Foto dong, Pak. Foto. Loh, layarnya saya cuma bisa 4-4 doang, fotonya gimana? Coba Bu Uki yang foto. Oke, saya foto ya. Dibuka semua boleh izin? Komputer saya masih di bengkel. Oke, saya foto ya. Ya. Izin dibuka semua videonya. Sudah belum? Oke. Belum, sabar Pak. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya aneh nggak Pak? Hah? Boleh. Gaya aneh nggak? Monggo, silahkan. Ya. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Makasih ya Bu Uki, nanti jangan lupa di-share. Sama-sama Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Mbak Devi. Mbak Devi, terima kasih. Pak Hendri, Mbak Uki. Ya, sama-sama.